Makanya ke depan mau tak ganti. Fungsi KTKLN ke depan itu mau tak jadiin satu nih kayak gini. Jadi kartu kredit sekalian. Beres ngoni. Beres kan utang. Bukan kartu kredit kayak ATM. Oh, ATM ya. Timani di sini. Mastercard. Kayak ATM Mastercard. Jadi nanti dengan bank yang punya kerjasama dengan bank di sini, gaji masuk sini, Anda kirim duit pakai ini semua kayak gitu, sekaligus KTKLN berfungsi. Jadi nggak disimpan di dompet, nggak kayak jimat gitu loh. Iya, Ini Pak. jimat, disimpan kayak gini, disimpan buat doa, nggak mandi. Nah, itu repot. Masih wacana apa? Udah diproses? Udah. Nanti percontohan di Korea. Oke, Pak. Beres ya. Nah, jadi ini, udah kita matangkan dah. Gratis ya? Gratis, nggak ada yang Asik. Gratis. ya kan? Itu berlaku seterusnya apa masa pisahnya aja Pak? Sampai masa visa. Habis masa pisah. Tapi kalau seandainya nanti kalau ini pulang tinggal diganti dengan kamu minta lapor ke banknya diganti dengan ATM biasa kan boleh. Kalau dia kabur, Hah? kalau dia kabur sebelum masa 5 tahun itu. Kalau kabur kemana maksudnya? Maksudnya swasta menetap di sini lagi. Kalau urusan dengan Sudah selesai masa kontrak. Kalau usahanya dengan bank sih tetap dengan itunya. karena kan bangga ngeliatnya. Ya. Oke, cukup ya. Belum, Pak. Apa lagi? Soal KTKLN tadi. Ya kan udah jelas kan? Bukan, Masalah asuransi tadi, Mas. soal ada nggak adanya kita sih nggak istilahnya nggak terbebani. Seandainya nggak ada apa yang modus-modus kayak gitu, soal pembikinan dibikin ribet lah, nanti di bandara ada yang nggak ini dicekal dan sebagainya itu sebenarnya Enggak, kehadiran KTKLN gini loh, cekal bandara tuh di mana sih cekal Ya, Pak. bandara? Wah, banyak itu Pak. Banyak itu Pak. Tetap itu. Saya Surabaya Pas saya syuting kemarin. Banyak Pak. Bali sekarang udah banyak. sebenarnya nggak Bali. apa-apa soal KTKLN itu lebih Enggak, bagus kan. cekal-cekal itu modusnya kayak apa sih cekal-cekal itu? Kenapa yang Itu, paspor itu kalau harus PP? Gini loh, gini loh. Saya marah. Ini kan masalahnya begini. Ini kan problemnya itu kan di bandara itu. Jangankan kok KTKLN bandara. Orang habis umroh aja dipalakin. Enggak, soalnya kalau ditanyain dulu baru bekerja di mana. Iya. Tidak hanya orang bekerja, orang habis umroh loh dipalakin. Di bandara ini. Solusinya itu gimana itu Pak? Biar Ya, karena itu. Solusinya bandaranya kita bersihin. Iya, tipe. Terus Bingung kan tuh. P3-nya itu banyak oknum Pak. Iya, benar ya. Pimpinan KTKLN itu harus ada asuransi sekian gitu, hingga yang mau apa itu kadang membebankan. Di samping itu Nah, diperlama Pak. oke, begini. Nggak sejam 2 jam di situ. Enggak, Itu sebentar. tertahan. Saya jawab. Idealnya bikin KTKLN itu sehari. Ya, itu. Batas maksimumnya 1 hari urus itu. Tapi nyatanya kan Enggak lebih dari 1 hari. Kalau asuransi memang begini, syarat untuk ini keluar harus dipastikan, syarat KTKLN keluar itu harus dipastikan apakah ini TKI-nya legal apa tidak, kemudian perlindungannya dia di sana aman apa tidak. Nah, salah satu ngecek untuk perlindungan dia aman apa tidak, kalau ada apa-apa Anda sudah punya asuransi belum? Karena semua TKI yang ingin berangkat ke luar negeri wajib diasuransikan. Supaya apa? Kalau ada apa-apa, ada yang nanggung. Nah, asuransi itu apa aja yang ditanggung? Satu, misal ada orang yang sudah diberangkatkan di sini, dinyatakan fit, ternyata tidak fit, kan harus dipulangkan. Lah masa berangkat ke sini udah ongkos duit, dipulangkan lagi nanti butuh duit lagi, utang double. Iya. Fungsi asuransi. Oke, membayarkan, memulangkan. tapi nyatanya Pak. Tak dulu. Nah, nyatanya apa masalah kita hadapi? Ya kan? Satu. Anda udah bekerja kontrak 3 tahun. Tiba-tiba 1 tahun diputus sama majikannya. Enggak, saya nggak suka. Kamu tak pulangkan. Siapa yang nanggung? Nah, pemulangannya ditanggung asuransi 50 juta. Yang kejadian seperti itu. Ada yang sakit, tanggung dan sebagainya, yang kejadian seperti itu. Nah, pertanyaannya kamu pasti begini, bagaimana cara klaimnya? Ya kan? Cara klaimnya satu, dibuktikan dari mendapatkan surat keterangan dari tempat kamu bekerja, kemudian diketahui oleh diceplok. Nah, diceplok oleh Pak Didi atau Pak Cecep dan Pak Didi. Nah, Pak Didi yang ceplok di sini. Ya kan? Bisa diceplok satu-satu atau rombongan.
Di tempat kami alhamdulillah sekarang setiap bulan sekali sudah ada pertemuan dengan TKA, dengan asuransinya. Alhamdulillah mulai bulan sejak saya jadi kepala ini, sebelumnya itu yang klaim 14.000, yang dicairkan hanya 800. Saya masuk alhamdulillah mulai bulan Januari sampai bulan Juni ini yang klaim dibayar udah 4.000. Kenapa? Karena saya nagihnya jamaah. Saya nggak mau nagih satu-satu. Kumpulin, misalnya kamu datang kumpulin 1 bulan. 1 bulan ditumpuk. Blok. Kita tagih. Kalau nggak mau nagih, kita buat rapat di OJK. Karena ngasih izin kan OJK, diawasi. Bayar. Jadi kalau ada yang sampai hari ini ada kejadian temenmu yang seperti itu, klaim asuransi belum tembus sampai sekarang, selama kejadiannya belum lebih dari setahun, belum setahun kejadiannya, karena laporkan. Karena kejadian untuk pelaporan asuransi itu hanya boleh maksimal 1 tahun setelah kejadian. Jadi ada sakit misal, belum setahun lapor. Buktinya sakit apa? Nih, fotonya ini di rumah sakitnya misal. Dulu begini bisa. Oke? Dan itu ngeklaimnya Di Jakarta. Jakarta. Jaminan. Kenapa? Jaminan pasti diurus. Ya pasti diurus, karena itu hak kalian kan, diurus gimana? itu langsung ke BNP-nya apa ke institusi asuransinya, Pak? Bisa ke BNP langsung, bisa ke asuransi langsung, ditembuskan lebih bagus ke BNP. Itu soal yang kawan-kawan kita penasiban meninggal itu juga Bisa, diklaim. bisa. Sementara ini kami kan memang harus punya solusi, Pak, soal teman-teman meninggal Ya, ini. bisa. Selama ini Kak Didi yang merepotkan apapun Cuman dan dari juga kita sama KBRI aja. Iya. Bisa. Bawa disitulah pentingnya bawa KTKLN. Kalau memang tahu fungsinya kayak gini dan benar-benar real, kita nggak masalah, Pak, Oke. ada asuransi. Cuman yang jadi masalah itu cara pembikinan di BNP 3 itu harus BNP 3. benar-benar dibersihkan. Kalau yang main harus Pak Nusron Wahid harus benar di Ya, ya. keluarin aja. Tapi kalau bayar asuransi tetap bayar. Iya. Nggak Ya, mungkin kalau asuransi, bayar- nggak ya, mungkin kalau bayar asuransi nggak masalah, gratis. Cuman cara pembuatannya lama, terus nanti orang dalam itu bilang kalau mau cepat ya udah punya uang pelicin berapa itu udah nggak tutupan lagi, Pak, udah terang-terangan. Jadi itu yang bikin kami Bengkel. kita cuti paling dua minggu. Dan kalau Kalau cuti harus ngurusin Pak asuransi itu kan- yang itu tuh berlaku berapa tahun, Pak? Asuransi 5 tahun. Nah, kalau cuti kan nggak perlu lagi bayar lagi. Iya, kalau sekarang maksudnya yang dulu, Pak, gitu. Kita cuti sebentar buat ngurusin itu 2 hari, 3 hari kan mondar-mandir kan Duit. habis waktu kami Ya, gitu. duit. Di samping itu harus pelicin Ya. itu yang tadi. Harusnya itu Ya. Izin, Pak. dicek satu-satu. Pak. Tambah informasi aja. Iya. Untuk ngurus asuransi bisa langsung ke perusahaan asuransi dan bisa ke BNP 2 TKI. Di situ ada unit pelayanan dan terbuka. Kalau meja ini minta uang, sebelahnya akan dengar. Tamu juga akan dengar di situ. Karena di sini kayak begini. Bagus, Pak. Nggak ditutup kaca, nggak ditutup apa-apa. Jadi kalau petugas minta uang, tamu-tamu yang lain dengar, sebelahnya juga dengar. Ini kursi-kursi seperti itu. Lalu yang kedua, lapor ke unit UPP untuk urus asuransi. Nanti unit UPP ke kantor kita, Direktorat Pelayanan Pemerintah. Direktorat Pelayanan Pemerintah akan menyiapkan dokumen. Ini betul bahwa ini TKI G2G. Dan kita langsung koordinasi dengan perwakilan RI di sini. Dokumen itu kita serahkan ke Deputi Perlindungan. Nah, Deputi Perlindungan nanti mencairkan. Itu sudah ada kejadian ditolak masuk di imigrasi sini, berangkat, ditolak di imigrasi sini, pulang lagi. Itu dapat klaim 25 juta. Jadi itu udah nyata ada. Seperti itu. Jadi asuransi yang sekarang saya juga mengakui bagus. Iya, bukan Iya. abal-abal kayak dulu Bukan. bisnisnya. Sekarang yang sudah tiga perusahaan itu sudah Dari bagus. dulu kita sering juga dialog seperti ini, seperti dengan Pak Jimur Hidayat juga. Yang disampaikan itu pasti yang baik-baik, tapi pelaksanaannya di lapangan itu beda. Nah, sekarang sudah berubah. Ya udah gini aja, Pak. Juga masih. Nggak. Di setiap ini di bandara itu apa petugas imigrasi itu nggak bisa membedakan paspor sama SPP.
Masa yang paspor hijau bisa dimintain duit gitu? Nggak, Anda itu ngomongnya ke siapa? Ya kan sering kita dianggap seperti Ya, dari ngomongnya ke BNPB. siapa? Kalau masalahnya di imigrasi, alamatnya makanya ke imigrasi dong, jangan ke kita dong. Ya makanya sekarang saya balikkan dari dulu Pak Jumur Hidayat juga selalu menyampaikan yang baik-baik dari Ya, makanya tapi tadi tetap saya kan aja nggak- ada masalah. gini loh, tadi kan saya menyampaikan apa Tidak, adanya. sekarang mau menyelesaikan masalah betul-betul. Masalahnya itu di bandara, Mas. Gitu. Masalahnya di bandara, Mas. Tugas Tapi kita kan bisa juga tindak lanjuti kan dari BNPB. iya, makanya bareng-bareng dengan bandara. Saya kan tadi ngomong, saya ingin melihat dulu penyakitnya di mana. Kalau penyakitnya di saya, mau tak atasi tempat saya dulu. Jangan menyalahkan orang lain dulu. Saya tidak nyalahkan siapa-siapa. Anda nyalahkan. Tidak, Pak. Tadi itu kalimat Saya seperti cuma itu. menyampaikan dari dulu juga dari zamannya Pak Jumur Hidayat sampai Oke, sekarang. sekarang begini, kalau Anda nggak menyalahkan, udah percayakan. Kalau memang Anda mengatakan nggak percaya kalau ada yang masalahnya belit-belit, sampaikan kepada saya mana masalah belit-belit. Sekarang kita selesaikan. Saya masalahnya ngalami Pak. 3 kali saya pulang saya ngalami, tapi di mereka nggak bisa dipercaya. Loh, Saya ini ngalami. Makanya sampaikan aja, kalau ada yang masalah sampaikan aja, mana? Sampaikan. Tertulis sampaikan. Makanya nanti saya sampaikan. Ya, sampaikan. Imigrasi nama orangnya siapa? Namanya siapa, kejadiannya ini kapan. siapa, kita sikat. Gak usah katanya nggak usah, sampaikan. Kadang-kadang mohon maaf ya, kita itu kadang-kadang yang disesatkan juga oleh media sosial. Kejadian nggak sesungguhnya muncul dan kita nggak pernah verifikasi, kemudian itu kita anggap sebuah kebenaran. Kalau memang tadi betul sampaikan ada pungli-pungli, oke, akan kami benahin. Saya lebih senang kalau yang disalahkan itu pengaduan BNP 2 TKI brengsek itu, saya senang. Yang enggak, sekarang pun Pak masih ada bolong di sini. Masih ada brengsek, masih ada. Di sini misal kejadian tahun ini Pak, jaminan oke, saya senang, saya terima. Saya tahu Pak Nusron sempat bikin statement kalau di pihak dari Pak Nusron sendiri itu ada di badan di BNPB kayak ada yang nggak di. Berarti udah tahu ya Pak. Ya makanya kalau memang ada itu kita lagi benahin di mana-mana, tunjukkan. Itu namanya membantu gitu loh. Membantu gitu. Tapi hanya tuding ini, ya nggak ada selesainya. Sebenarnya kita tuh di sini tuh kayak udah letih, udah bosen dengar maksudnya celotehan itu udah bosen sebenarnya. Jadi kayak misalkan salah satu ini Bang Jais ini itu salah satu rumahnya ini sebenarnya itu nggak menyalahkan juga. Cuman Bapak tuh kan sebut aja lah baru di BNPB TKI gitu kan. Terus kita itu berdialog kayak gini tuh udah dari kemarin udah tahun Terus sebelum sering, kita Pak. tuh bosen. Di zaman Pak Jumhur itu sering Jadi gini loh Pak. nggak ada kita tuh- penyelesaian sama sekali. Sebenarnya itu kayak gini, seperti saya yang tadi dari awal dari bilang kita tuh sebenarnya butuh jaminan. Apa jaminannya Anda itu buat melayani kami sesuai program kerja Anda? Silahkan. Wes gini aja sekarang lah, jaminannya satu aja. Cek aja Anda yang mau berangkat di sini sebelumnya itu susah bayar, sekarang masih bayar lagi apa tidak? Itu adalah satu-satu melihat masalahnya itu. Yang sebelumnya kena 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, hari ini masih ada nggak? Kalau ada sampaikan. Yang melakukan siapa ini tak sembelih hari itu juga. Itu aja. Siap Kayak ini guys. loh Pak, sebenarnya tuh kita mempertanyakan kayak mau nanya ini sistem yang baru ini benar-benar nggak sih? Benar-benar Oh. kayak gitu. Sebenarnya kayak ke situ. Jadi kita nggak Oke. bakal ngungkit yang kemarin-kemarin yang buruk-buruk, sebut aja birokrasi. Oke. Nggak tahu itu birokrasi apa, brengsek atau bangsa itu nggak tahu. Ya makanya gini loh, kasih kesempatan untuk menunjukkan kepercayaan. Dan ajak kita kerjasama. Ya, dan tolong dibantu. Cara membantunya apa? Kasih informasi yang valid, yang sesungguhnya. Kalau ngasih informasi yang utuh. Oke? Ya kan? Kalau soal ini menyalahkan itu kita Pak, masalah imigrasi ini problemnya. Pak, di bandara ini 2. Pak, di BNP 2 TKI ini 3. Pak, di asuransi ini 4. Ini 5. Kita satu persatu.